Yang pertama adalah laporan audit. Laporan audit adalah dokumen yang berisi pendapat auditor mengenai performa keuangan perusahaan, termasuk penilaian apakah perusahaan tersebut memenuhi peraturan pelaporan keuangan yang berlaku. Yang berikut adalah fungsi laporan audit. Fungsi laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan audit berfungsi bagi investor untuk menilai kinerja laporan keuangan dan posisi keuangan perusahaan untuk peluang investasi. Yang kedua, laporan audit berfungsi bagi badan pemerintah untuk menilai kelengkapan dan keakuratan laporan pajak perusahaan. Yang ketiga, laporan audit berfungsi bagi pemegang saham dan dewan direksi untuk menilai integritas manajemen dan ketransparanan laporan keuangan perusahaan. Yang berikut adalah opini audit. Opini audit adalah pernyataan independen yang diberikan oleh auditor terhadap laporan keuangan perusahaan. Opini ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit dan berfungsi untuk menunjukkan apakah laporan keuangan tersebut memenuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang berikut jenis opini audit. Jenis opini audit dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga, opini tidak wajar atau adverse opinion. Yang keempat, opini tidak menyatakan pendapat atau disclaimer of opinion. Yang kelima, opinion penolakan atau disclaimer opinion. Yang berikut, prinsip akuntansi berterima umum. Prinsip akuntansi yang berlaku umum atau GAAP adalah seperangkat aturan, standar, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan merupakan representasi yang benar dan wajar dari kinerja dan posisi keuangan suatu organisasi. Yang berikut, tujuan prinsip akuntansi berlaku umum. Yang pertama, relevansi. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, dapat diperbandingkan. Yang keempat, dapat dipahami. Berikut fungsi prinsip akuntansi berbasis umum. Fungsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, standarisasi. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, akuntabilitas. Yang keempat, perlindungan pengguna. Berikut tanggung jawab auditor berdasarkan sesi 404. Tanggung jawab auditor berdasarkan sesi 404 Undang-Undang Sarbanes-Oxley atau SOX adalah membuktikan penilaian manajemen atas efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan atau ICFR. Berikut tujuan SOX. Tujuan dari SOX sebenarnya adalah untuk melindungi investor melalui peningkatan keakuratan dan kepastian pengungkapan dalam laporan keuangan perusahaan. SOX mewajibkan seperangkat perubahan dalam laporan keuangan perusahaan dan corporate governance untuk perusahaan yang sudah go public. Yang berikut materi tentang kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah semua berkas-berkas yang dikumpulkan oleh auditor dalam menjalankan pemeriksaan yang berasal dari pihak klien, kemudian dari analisis seorang auditor, dan dari pihak ketiga. Kemudian tujuan dari kertas kerja pemeriksaan yaitu yang pertama, mendukung opini auditor mengenai kemajuan laporan keuangan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar profesional akuntan publik. Kemudian yang ketiga, sebagai pegangan untuk audit tahun berikutnya. Kemudian sebagai salah satu dasar penilaian asisten sehingga dapat dibuat evaluasi mengenai kemampuan asisten sampai dengan partnernya. Kemudian yang berikut, current file dan permanent file. Kertas kerja pemeriksaan biasanya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, berkas tahun berjalan atau current file, yang kedua berkas permanen atau permanent file, kemudian yang ketiga kertas surat menyurat atau correspondent file. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.